tidak ngomong Pak. Lakinya di bawah, kanan kiri sebelah ibu. Kelas 4 ya, kelas 4 mati untuk foto. Ya, kelas 5-nya ditahan dulu. Semangatnya. Kalau bilang mana semangat, Bu, ini semangatku. SD Anwar, yes, ini ya. Oke? Mana semangat, Bu? Ini semangatku. SD Anwar. Yes. Oke, kita jalan sekarang. Simbol keberanian. Dan mereka bisa sampai berumur 200 tahun, ya. Dan biasa digeluti juga dengan teman jadi ya, atau mereka sangat setia. Nah, mungkin kita bisa foto dulu, kita ambil foto dulu. Jadi barisannya seperti tadi ya. Ya, barisannya seperti tadi. Biar nanti ada tramikonya juga, ya. Dirubah menjadi ya. Nah, gimana caranya? Jadi kata tadi tersebut bisa panel kontrol namanya, ya, atau panel surya. Nah, kalau di dalam panel surya, akan disisipkan melalui baterai atau ya. Nah, setelah itu sama kecap bawang beda ya Kak? Sama kecap bawang beda ya? Yo lihat burung merah yo. Berapa? Burung merak di sini kita punya 3 jenis. Nah itu yang di belakang yang putih itu pengembang emang. Jadi 3 ya jenisnya burung merak. Iya, burung merak kalau yang dari India. Iya. Kalau yang dari India itu bedanya lehernya berwarna biru teman-teman ya. Kalau yang lehernya berwarna hijau, yang di atas ini untuk burung merak Jawa. Nah, yang kontras ya itu kita sangat kalau posisinya dari kasuari itu sebelumnya sama Cina, tetapi Aku mau ngambil algo sama. Dari mana teman-teman? Pematuruan kelas berapa? 2.
Anak bapak 6. Nah, ayo. Kalau naik ya, nggak boleh naik ke atas. Nah, satu. Saya pernah menanam di polybag. Siapa? Atau menanam yang lainnya? Saya pernah menanam. Menanam apa itu? Padi. Terus apa lagi? Nah, itu satu bu. Atau ada yang mati? Oh, tak benar, bisa berarti perawatannya. Nah, ini tuh buat ini teman-teman akan menanam. Tahu ini apa? Sayuran apa teman-teman? Sawi. Ini jenisnya sawi daging atau sawi pakcoy. Pernah makan pakcoy? Nah, ini. Ada tanah, ada tempat, dan pupuk organik. Pupuk organik ya dari pupuk kompos sama pupuk awam. Ini teman-teman akan praktek semuanya. Kira-kira ada yang proses boleh ajudan apa? Sawi apa? Sawi pakcoy. Nah, pernah makan? Pernah makan pakcoy? Ini biasanya dibuat di cabrai dan oseng-oseng. Masa panennya saya tahu berapa bulan? Betul, berapa? 1 bulan. Kotorannya sapi, dari kunyit sapi. Ini kotorannya sapi tidak kita buang, tapi kita manfaatkan kembali untuk penggantinya bahan bakar. Digunakan untuk penggantinya gas LPG. Tahu gas LPG nggak? Digunakan untuk apa biasanya? Nah, jadi itu komponen dasar itu bisa menyala tanpa menggunakan gas LPG, tetapi menggunakan gas metana yang diperoleh dari kotorannya sapi. Seperti itu. Nah, untuk prosesnya, jadi nanti kita ambil dulu kotoran yang dari kandang. Kotoran yang dari kandang diambil, nanti kita masukkan ke dalam tanah. Itu ada namanya ikan. Cuma cerita aja, nggak usah praktek ya. Ya, jadi diceritakan aja prosesnya ya, nggak usah praktek. Nanti kotorannya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau tidak tercampur rata, nanti kotorannya masuk ke pipa yang sebelah kanan menuju ke tengah sini. Yang di tengah ini namanya adalah kubah di blender. Jadi kubah ini kita gunakan untuk tempat penampungan kotorannya. Nanti setelah 1 minggu kotorannya akan berfermentasi atau menguap menjadi gas. Nah, gas itu yang kita gunakan untuk penggantinya gas LPG. Nanti gasnya kita alirkan ke pipa yang kecil menuju ke sebelah sini ya. Ini ada alat namanya manometer. Manometer ini kita gunakan supaya kita tahu tekanan gasnya.
hasilnya sebelah sini ya teman-teman. Nah, kalau kompornya biogas, menyalakannya harus pakai korek pemati ya. Oke, dorong-dorongan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kamu lebih dari biogas itu, api yang dihasilkan berwarna biru. Kalau warna biru seperti ini berarti lebih apa? Lebih panas, benar. Nah, kelebihan yang kedua, jadi untuk gas metana ini, kalau suhu udara itu netral, jadi gasnya tidak akan meledak. Jadi biogas ini lebih aman di rumah. Nah, nanti selain kita gunakan untuk biogas, kotoran sapinya juga kita buat ini. Ini namanya adalah briket. Jadi briket itu kita gunakan untuk penggantinya kayu. Pelan-pelan. Oke teman-teman, di sebelah sini juga ada jenis ayam. Makanannya cuma dibutuhkan dari atau sayur-sayuran. Saya bukan makan bisa. Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Tidak tahu. Makannya ya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada terangkan di sana pengelolaan sampah. Nah, ada pernah buang sampah? Mana buangnya? Tempat sampah itu kan kuat ya teman-temannya. Seperti itu nanti bisa dicaur, ulang lagi dalam tempat lagi. Kemudian pertama buat seperti ini. Nah, itu cuma mencaur ulang sampah plastik. Nah, jadi nanti kalau bisa jadi di rumah atau di sekolah itu buang sampahnya wah, bukan dikokokan. Nah, mungkin modelnya udah semuanya. Cukup jelas. Nah, jadi nanti kalau bisa kan buang sampahnya wah. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, nanti lanjut dengan jadwal selanjutnya ya. Mengenai pengalaman jamur ya. Silahkan bertanya kepadanya. Kalian di depan ini nggak apa-apa. Baik, semuanya sudah bisa kita mulai. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya budidaya jamur tiram atau menanam jamur. Di sini ada yang pernah belajar menanam jamur? Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara-cara menanam jamur. Sebelum melakukan budidaya jamur atau menanam jamur, ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah menyiapkan rumah jamur atau kubung. Rumah jamur atau kubung terdiri dari sebuah ruangan atau bangunan yang dapat mempertahankan kelembapan. Untuk dalamnya biasanya diisi dengan rak-rak yang terbuat dari kayu. Tujuannya untuk meletakkan media tanam jamur atau tempat tumbuh jamur. Yang kedua yaitu ada membuat media tanam atau menyiapkan pot. Sebelum membuat media tanam ada 4 bahan yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk bahan yang pertama ada serbuk gergaji, yang kedua ada bekatul atau tidak, yang ketiga ada tepung jagung, dan yang keempat ada kapur. Bahan-bahan ini nanti dicampur jadi satu sampai merata.
Kalau sudah rata bisa ditambah air secukupnya atau sampai bisa dikepal. Setelah selesai proses pencampuran, bisa memasukkannya ke dalam plastik putih dengan cara dipres atau ditekan biar padat. Jadi nanti jadinya akan bulat-bulat seperti ini. Setelah selesai pembuatan media tanam, nanti atasnya diberi tutupnya berbentuk cincin seperti ini. Lalu nanti atasnya bisa ditambah koran dan karet. Setelah selesai pembuatan media tanam, kita masuk langkah yang ketiga. Sudah mekar dan membesar, tapi belum pecah atau belum berubah warna. Biasanya kalau lewat setengah hari saja ini bisa berubah warna menjadi kecoklatan. Yang membuat jamurnya tidak akan tahan lama atau cuma dalam merawat atau pemanenan diharuskan konsisten agar bisa dipanen berkali-kali. Sampai sini sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dimakan. Bisa, ini biasanya dibuat jamur crispy, bisa dibuat sayur. Minta. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mau jamur bisa. Sebelum melakukan budidaya jamur atau menanam jamur, ada hal yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama yaitu ada menyiapkan rumah jamur atau bubuk. Rumah jamur atau bubuk terdiri dari sebuah ruangan atau bangunan yang dapat mempertahankan kelembapan. Dalamnya biasanya rak yang terbuat dari kayu untuk meletakkan media tanam atau tempat jamur. Yang kedua yaitu menyiapkan media tanam atau tempat sebelum membuat tempat tumbuh jamur ada 4 bahan yang perlu dipersiapkan. Untuk bahan pertamanya ada tepung gergaji. Untuk bahan kedua ada mengandung atau tidak. Untuk yang ketiga ada tepung jagung dan yang keempat ada kangkung. Nah, bahan-bahan ini adalah bahan yang bisa membuat media tanam jamur. Dengan caranya buat jamur dari 1 sampai merata. Kalau sudah rata bisa ditambah air secukupnya atau sampai bisa dikepal. Setelah selesai proses penjamuran, bisa memasukkannya ke dalam plastik dan dibentuk seperti ini. Jadi bentuknya silinder. Setelah selesai membuat medianya, kita masuk tahapan yang ketiga yaitu sterilisasi.